Kita akan lanjutkan sampai di mana kemarin tentang Nabi ini. Disusui oleh Halimah ya, di desa, di kampung gitu ya. Itu berada di situ bukan hanya 2 tahun. Ya, tapi Rasulullah itu berada di situ lebih kurang sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun itu bahasa kitanya balita ya. Ya kan? Jadi memang pada masa balita itu diserahkan, dibina oleh orang yang punya kemurnian ya, murni makanannya, murni tidak ada pengaruh di situ. Pengaruh-pengaruh di kampung itu ibu-ibu memang tidak banyak pengaruh ya, di daerah-daerah ya kan. Artinya perkembangan Nabi itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Maka Nabi itu tidak pernah ada sejarah mengungkap pernah mengambil yang bukan haknya, tidak pernah. Ya kan? Kalau bokok ini kayak orang elok tuh kininya kan ibu. Kalau ketek-ketek dulu tuh kadang-kadang jambu orang, jambu awak, perawi awak gitu nak, coba ada orang, ya kan? Apalagi di kampung buat tuh ada langsat namanya bu, ya kan? Itu ya. Waktu ketek-ketek itu mulai itu. Kalau jalan tapi jalan tuh kok ada mangga orang baik itu. Ya. Nabi itu tidak pernah tersentuh oleh hal yang seperti itu. Ya kan? Makanya selama 5 tahun itu digembleng mulai perkembangannya itu dengan Halimah. Maka itu perkembangannya di situ. Nah, setelah umur 5 tahunan ya kan, itu baru dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah, ya kan. Nah, setelah dikembalikan kepada Aminah, baru ya kan, satu kali kan saya tidak detail betul sampai di situ. Kehidupan Nabi kecil itu kan ya di Makkah, ya kan, belum seperti kota besar ya, seperti biasalah. Akhirnya hidup normal-normal saja, tapi beliau tidak pernah dipengaruhi oleh teman-teman sebaya untuk hal-hal yang buruk, ya kan, lalang buana kemari tidak. Nabi Muhammad ini kecilnya, kata Abdullah Al-Qarni, itu sama dengan anak rumahan. Kalau bahasa kininya apa tuh? Anak pingit. Di rumah saja gitu ha. Tidak ada Nabi kok melala-lala kok anak awak kadang-kadang awak bayinya tak kamar-kamar gitu, tidak tentu dia. Nabi tidak, ya kan. Jadi kehidupan itu memang semuanya dipersiapkan. Tidak ada yang satu pun dalam kisah Nabi Muhammad itu tidak ada yang tidak bermakna. Itu yang perlu kita pahami. Boleh bu nanti kita buka apa kira-kira yang tidak bermakna. Tidak ada yang tidak bermakna di situ. Kayak yatim itu umpamanya. Ya kan? Maka Allah mengakui kan, engkau yatim, tapi kami jadikan engkau orang hebat. Ya kan? Kan itu kan? Engkau miskin, lalu kami jadikan engkau orang yang berkecukupan. Ya kan? Engkau bingung, lalu kami jadikan engkau menjadi cerdas. Ya kan? Itu di mana ketemunya ayat itu? Hah? Di mana serbu ayat itu tuh? Hah? Buka surat Ad-Duha. Sederhana itu ayatnya itu cuma. Surat Duha itu surat berapa? Surat Ad-Duha itu kan turunnya karena beliau dianggap ditinggalkan Tuhannya. Ya kan? Ya, karena dianggap Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, karena tidak ada ayat yang turun. Nah, ayat ini lebih dalamnya nanti ketika kita mentadaburi surat Ad-Duha. Tapi ini kan berhubungan sedikit dengan bagaimana Allah mengurus Nabi Muhammad itu, ya kan? Nah, ini, ya kan? Bukankah dulu alam yajidka, bukankah kami menemui engkau yatima fa'awa?
Ya kan? Yatim kami jadikan engkau sukses. Ya kan? Maka beliau menjadi tokoh nomor 1 di dunia. Dan itu bukan ditulis oleh orang Islam, orang yang tidak Islam. Ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, itu nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad. Karena tadi itu fa'awa, kami urus, kami lindungi kamu. Dilindungi di sini, kata-kata fa'awa itu sebenarnya kami jadikan engkau sukses. Jadi mentang-mentang yatim tuh tidak akan sukses, tidak ada ceritanya. Ya kan? Nah, ini kan menunjukkan kepada kita sebenarnya. Yang kedua di sini, bahwa wajadaka ailam, berkekurangan. Berkekurangan. Yatim, ibu umur 9 tahun sampai itu meninggal, pindah kepada kakek. Dari kakek nanti meninggal pula kakeknya, pindah kepada paman, ya kan? Itu caranya Allah mengurusnya begitu. Tidak pernah tersia-sia nasib beliau itu. Aduh, saya orang kamu urus gitu, itu maksudnya. Makanya kami urus engkau Muhammad, ya kan? Yatim kami lindungi, kami beri engkau dalam keadaan bingung. Ini dola di sini bukan sesat dalam makna dengan akidah. Bingung itu kayak orang ini saja. Kalau umpamanya ibu ada 2 jalan, kamu ayo jalan kau seperti itu namanya dola. Nah, gitu. Bukan bingung bukan sesat. Ada pula yang mengatakan ini Nabi Muhammad ini sesat, sampai pula dibuat ceritanya hampir-hampir Nabi Muhammad mau bunuh diri. Enggak, itu orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu mengatakan seolah-olah Nabi Muhammad itu dulu tidak dijaga oleh Allah. Enggak. Jadi kalimat ini sebenarnya wa wajadaka dhallam fahada, dan kami mendapatmu sebagai seorang yang bingung. Bingungnya itu seperti tadi itu, kok Allah tidak turunkan ayat gitu Apa Allah ini kadang-kadang kan lama turun tuh kadang-kadang membuat semakin rindu gitu semakin berharap, ingin dapet gitu yang gitu seperti itu. Jadi kata-kata bingung di sini bukan, ya kan? Dan kami beri engkau petunjuk fahada, ya kan? Nah, lalu kami wa wajadaka ailam fa'aghna, dan kami dapatkan engkau seorang yang berkekurangan. Benda kurang ibu. Ayah ndak do, emak meninggal, awak pindah juga tinggal aja kakek, ya kan? Kakek pindah ke paman, ya kan? Mengabalo kambiang, ya kan? Berkekurangan. Ndak seperti anak-anak yang bapaknya udah kaya, hartanya banyak, ndak seperti itu. Kalau orang tua sudah kaya, ibu-ibu, walaupun kadang-kadang ya kalau orang tuanya kaya, anaknya bisa jadi raja kan? Kalau anaknya kaya, coba kayak tangan gini nang kayu siko yang ndak. Kadang begitu ya. Tadi kami diskusi pagi begitu juga tuh. Kalau awak dulu, kan awak dulu itu artinya puluhan tahun yang lampau gitu Mungkin awak sakit-sakit ya. Artinya dengan kehidupan pada waktu itu jadi kue Pak kita. Kini anak-anak kini karena tahu hado saja. Iya kan? Manjonya kan? Mudah saja kini akhirnya tidak siap tempur gitu Nabi Muhammad tuh susah hidup tuh. Ternyata ada yang lebih susah yang akan dihadapinya. Maka digemblenglah dengan kehidupan yang susah. Ibu-ibu mungkin merasa tuh bandingkan awak dulu gitu dengan anak kini gitu. Iya kan? Kalau awak dulu dia susah hidup, kini kau awak senang. Kecerang. Itu ndak sama. Kadang anakku pandai lo membuli awak. Itu kayak itu ya baca ndak. Waktu zaman dulu je kini sama dia ya itu. Nah, artinya wa wajadaka ailam fa'alna. Kalau kita lihat umpamanya dengan kajian kita ini, bagaimana Rasulullah itu berpindah-pindah, ya kan? Nah, 5 tahun lebih kurang itu bersama Halimah, kemudian baru
kembali kepada ibunya. Ya tentu maksudnya bukan tidak pernah dikunjungi, ya kan? Tetapi yang kembali lagi diasuh. Nah setelah itu lebih kurang umur 6 tahunan, nah gitu ya, kemudian dibawalah satu kali ke desa Abuah, tempat Abdullah dulu meninggal. Jadi memang Nabi memang tidak pernah melihat wajah ayahnya, tidak pernah melihat kuburannya. Nah, barulah pada masa ini baru dibawa oleh ibunya. Nah, saya cek itu Abuah itu sebuah kampung kecil di antara Makkah dengan Madinah, ya kan? Nah, gitu. Di antaranya itu. Jadi tidak di sini ayahnya beliau dimakamkan, ya kan? Nah, karena kemudian ibunya juga setelah menziarahi itu, ya kan? Lalu ibu beliau juga sakit, ya kan? Nah, kemudian wafat, ya, lebih kurang umur 8 tahunan, ya kan? Kan masih kecil tuh. Tapi umur 8 tahun dengan umur 8 tahun kini itu beda enggak, Bu? Ya enggak, umur 8 tahun pada masa Nabi gitu. Karena ada yang mengatakan Nabi dinikahkan dengan Aisyah itu umur 6 tahun. Baru digauli umur 9 tahun. Nah, ada yang mengatakan begitu, ya kan? 1400 tahun yang lampau, ya. Ada yang mengatakan umur 9 tahun, digauli umur 11 tahun, ya kan? Dan sejarah ini tidak satu, tergantung yang menulis. Tapi jangan dipikir tidak soal balik. Ya, balik itu ukurannya kan haid bagi yang perempuan. Bisa kalau sekarang mungkin ada yang umur 13 tahun, ya umur sekarang kan. Bukankah dulu pada masa-masa dulu kecil-kecil sudah menikah juga ibu-ibu nih, ya kan? Nah, kini yang umur 30 halunya menikah nih. Ada yang betul kan? Nah, ini soal alam saja gitu ya. Nah, seperti itu, ya kan? Ini udah umur 8 tahun masih disuap makan. Jangan 8 tahun ibu-ibu, ya. Lah kuliahnya masih disuapnya makan. Manjo gitu, ya kan, anak-anak kini. Karena tadi itu, karena dia sudah merasa, ya kan, merasa sudah senang. Tapi ya. Tapi waktu 8 tahun dulu itu sama kan Pak Ustaz dengan waktu 8 tahun sekarang? Maksudnya tetap hitungan harinya 30 hari, bulan itu 1 bulan tetap Ustaz? Tetap. Oh tetap. 1000 waktu zaman Nabi itu? Iya tetap. 24 jam 1 bulan itu 30 sampai 29 sampai 30 hari. Karena kalau hitungan Hijriah berkisar 29 sampai 30 sama, ya kan? Cuman tubuh orang dulu dengan sekarang kan agak berbeda ya. Tinggi dan besar gitu ya. Itu beda-beda juga. Jadi kedewasaannya itu lebih tergantung juga, ya kan? Contoh aja sekarang nih Bu-ibu, ini mohon maaf ini ya. Di Sumatera Barat ini anak-anak kita laki-laki kalau sunat Rasul paling-paling umur-umur kelas 4 SD, kelas 5 SD gitu. Gitu ya. Tapi kalau pergi Bapak Ibu ke Jawa sana, ya masih bayi-bayi sudah di. Nah, itu kan suatu tradisi yang berbeda. Ya kan? Nah, begitu juga di Makkah, ya kan? Walaupun kecil kan dulu mana ada sekolah formal kan. Coba anak ini kalau dia sekolah ibu-ibu baru nampak perkembangannya. Kalau dia tidak sekolah, udahlah. Tamat senior SD kalau udah sekolah le apa ujung-ujungnya ibu tuh. Harusnya di SMA-nya tapi karena dia tidak sekolah, ujung-ujungnya pergaulannya udah beda. Akhirnya menikah lah. Bukankah begitu? Sampai hari ini kan. Kalau dia sekolah, lu ada pikiran orang untuk menikah anak leh. Tapi kalau tamat SD langsung nyoba karajo,
Ya kan, kok ke sawah, kok ke ladang, kok apalah gitu Itu nak sampai 3 tahun tu Bu. Yang kawannya mungkin masih sekolah juga dulu. Tapi yang anak kok lah menikah, berarti kedewasaannya tuh tumbuh dengan alam yang ada di situ. Sama juga dengan ditambah lagi itu ibu-ibu, tambah lagi waktu masa-masa seperti itu kan pernah kita ceritakan bagaimana posisi wanita pada waktu itu. Maka itu yang penting diselamatkan dulu. Kenapa Nabi menikah dengan Aisyah? Itu kan setelah wafatnya Khadijah kan. Setelah wafatnya Khadijah. Jadi Khadijah itu tidak pernah dimadu. Nabi tidak pernah menikah selama dengan Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah baru Nabi. Itu pula bukan pula istri yang langsung yang kedua. Sebelumnya itu sudah ada pula yang dinikahi oleh Nabi. Jadi Aisyah ini masih kecil dilamar oleh orang lain, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu ayahnya. Jadi karena dilamar orangnya ini, kalau ditolak ndak enak, kalau Abu Bakar nggak mau nerima gitu. Tapi kalau ndak terima, ndak lama kan. Perasaan bersahabat gitu. Ya kan? Lalu datanglah kepada Rasulullah. Minta Nabi yang menikahi Aisyah. Kalau Nabi yang menikahi Aisyah, nanti orang yang tadi melamar tadi itu paham pula dia, tidak akan berangnya gitu. Nah, anak selamat, kawan pun tidak marah gitu. Nah, gitu. Maka Nabi menikahi. Persepsi nikah Nabi ini yang banyak yang keliru. Ya kan? Padahal Rasulullah itu menikahi perempuan itu ujung-ujungnya dakwahnya semuanya. Ya kan? Ada yang meninggal suaminya daripada Allah ngajak-ngajak lagi tuh. Suamimu kan lah meninggal tuh. Keluar lah dari Islam tuh, balik ke kampung gitu. Ya kan? Nah, hiduplah seperti dulu balik itu. Untuk menyelamatkan dia kembali. Ya kan, dakwah itu seperti itu. Tapi nanti ada kajian khusus tentang bagaimana pernikahan Nabi itu, ya kan. Jadi umur alamnya, keadaannya, ya kan. Nah, perempuan pada waktu itu. Kini ibu-ibu karena orang di sekolah formal sampai kuliah, sibuk salah bandingkan gitu. Ketika dulu ndak ada yang kuliah, ndak ada yang sekolah, ya kan. Umur berapa kira-kira orang kayak menikah dulu? Ya kan? Nah, kayak seperti itu. Itu baru puluhan tahun. Ini 1400 tahun yang lampau gitu. Sama juga ketika orang-orang kafir menuduh Islam itu, ya, Nabi itu doyan perempuan katanya kan. Sehingga coba lihat toko-toko yang tidak, ternyata dibuka oleh Zakir Naik semuanya. Ya, justru dulu banyak mereka justru tidak dibatasi. Ya kan? Nah itu, jadi mereka menghina Nabi Muhammad tuh doyan perempuan, ya kan, dengan alasan seperti itu. Tentu beda dengan kita, gitu ya. Nah, setelah dari ibu berpindah kepada kakek beliau, kakek yang merawat, yaitu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib ini sudah tua ya, itu bedalah ya, tinggal dengan kakek dengan tinggal dengan orang tua. Nah, setelah dengan kakek itu baru pindah kepada paman. Nah, yang hebatnya itu kenapa kepada Abu Talib? Ternyata yang dari keluarga itu yang paling berkekurangan. Ya, berkekurangan lah, itu tidak kaya raya. Kalau Abdul Uzza seperti Abu Lahab itu kaya, dia yang menggantikan Abdul Muthalib sebagai pemimpin di Makkah, ya kan? Tapi justru Abu Talib ekonominya biasa-biasa saja gitu. Maka bersama Abu Talib lah beliau diikut mengembalakan domba kan, kambing. Ya kan? Malahan yang dikembalahi oleh Nabi itu bukan kambing Nabi, upah dari orang gitu. Nah gitu.
Kalau Nabi Abu Talib punya kambing berarti orang bapitinya tuh. Ya kan? Ini mengambil upah kita. Ya kan? Saya juga udah pernah dulu Bu mengbaluan Jawi tapi dibayi orang kita. Ya kan? Kita ketek tolong kebaluan kami ya mungkin orang ke sawah kan. Nah, kalau ini ngebaluan tidak bisa kerajunan lain tuh. Nah, jadi anak-anak untuk mengembaluan Jawi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan mengembalakan kambing beliau sendiri, bukan kambing pamannya, tetapi pada masa itu beliau ikut mengembalakan kambing untuk mendapatkan upah, ya, kehidupan. Nah, Al-Qarni itu menulis betul itu. Apa rahasianya? Kenapa Nabi Muhammad itu mengembalakan domba? Bahkan tidak mengembalakan unta gitu, kok domba? Ya kan? Nah, lalu dicari, ternyata pertama domba ini yang paling suka berjalan-jalan Bu. Ah gitu jalan ke situ, jalan kemari gitu Jadi Abi, ya kan? Melalah lah gitu. Jadi melatih beliau gitu baik secara fisik, otomatis kan bergerak gitu. Jadi fisik Nabi itu udah diatur di situ gitu. Itu kata Al-Qarni satu. Yang kedua, melatih kesabaran. Awak kok sebenarnya ibu-ibu kalaulah berhubungan dengan suatu kegiatan rutin seperti itulah biasa lo doa menghadapinya gitu. Iya kan? Makanya kalau tidak dilatih dulu, umpamanya ibu-ibu ada yang jadi pelayan kesehatan umpamanya di rumah sakit atau di poliklinik. Kira-kira yang dihadapinya siapa? Orang sakit kan? Kalau ini tidak dilatih, ya kan? Orang sakit lah namanya Bu. Kandaknya macam-macam, ya kan? Umurnya bertingkat-tingkat, mulai dari ketek, kepentingannya ada yang sabar, ada yang tidak gitu. Nabi akan menghadapi kehidupan-kehidupan yang seperti ini. Maka beliau itu dilatih dulu dengan, bukan didatangkan pelatih dari Belanda gitu ya. Bukan didatangkan, tapi dengan hidup di alam itu sendiri, beliau menjadi kuat, tegar. Maka kesabaran dalam mengikuti tadi itu, ya kan? Itu tidak lama pula Bu. Ya, bukan berarti seumur-umurnya Nabi gembala kambing, enggak. Ya kan? Jadi ketika nanti bersama paman beliau itu, ya kan, beliau kan dibawa nanti, ya kan, untuk berdagang, ya kan. Nah itu udah mulai itu umur 9 tahun, umur itu udah mulai ikut, ya kan, ikut kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh paman beliau gitu kan. Itu termasuk bagian dari tapi ada yang disayangi sedikit oleh Nabi Muhammad, ya kan, pamannya itu tidak masuk Islam, ya. Itu yang paling disedihkan oleh Nabi itu sampai meninggal tidak masuk Islam. Apa bedanya ibu-ibu antara taufik dengan hidayah? Taufik bisa, hidayah itu datang dari Allah. Oke. Saya mau lihatkan ke ibu-ibu. Coba lihat di sini surat Al-Qasas ya. Ayat 56. Ini ketika kesedihan gitu ya. 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada sebagian mengkaitkan ayat ini dengan peristiwa Abu Talib meninggal.
Ya, Nabi sedih. Tapi ada pula yang mengatakan tidak. Nah, karena sebagian mengatakan ini ayat turunnya malahan di Madinah, ada seperti itu. Tapi populer orang mengkaitkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kuasa untuk membuat orang itu mendapatkan petunjuk atau tidak. Ya. Buktinya apa? Di sini ada kalimat ahbabta, yang engkau cintai sekalipun. Kenapa ulama mengkaitkan ini dengan Abu Talib? Karena Nabi mencintai Abu Talib itu. Orang yang dicintai. Nah, orang yang dicintai oleh Nabi yang tidak masuk Islam itu ya Abu Talib itu. Ya kan? Walakin Allah yahdi, memberikan petunjuk mayyasha, kepada yang dikehendaki. Kita ini sebenarnya ibu-ibu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Pas lahir ke dunia kok langsung jadi orang Islam. Aduh usaha dulu nak. Dah aduh. Aduh usaha. Langsung saja jadi orang Islam. Kan tanda awak yang dikehendaki oleh Allah. Semakin banyaknya. Kau coba kalau lahir dulu di Cina, Bu. Ya nak. Nah, tapi wajah-wajah Cina tidaklah nampak. Iya kan? Kok lahir awak umpamanya di Eropah, tentu kan? Ya kan? Tapi ternyata Allah sendiri sudah memilih kita-kita ini. Termasuk kenapa arah Islam itu ke Indonesia, ke Yaman. Kenapa kemari banyaknya? Kenapa tidak ke Eropah gitu? Padahal Eropah dulu sudah ada juga kan? Malah kita dijajah 350 tahun oleh Eropa kan, Belanda. Tapi yang Islam kok nomor 1 aja di situ gitu. Ya. Apa karena Belanda itu beda cara menjajahnya gitu. Sehingga tidak banyak orang kini yang pandai bahasa Belanda. Bu pandai bahasa Belanda. Ya kan? Ada yang mengatakan kerek tuan, kerek itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya salut. Ya, kerek itu bahasa Belanda. Nah, itu mati terkenal ada orang di kerek mau jelek sianu. Kagum. Nah, kan bahasa Minang tu kan. Jadi kerek. Halo tahu lah dah. Keren tapi ini dah. Ya kan? Heran. Ya kan? Kalau dulu ada juga tuh tabek tuan gitu. Itu kan bahasa Belanda tuh. Ya kan? Nah, kalau salut itu bahasa Inggris. Ya kan? Tapi Inggris menjajah Malaysia itu sekarang Malaysia itu hampir ya 90% itu mereka berbahasa Inggris. Ya kan? Saya pernah hadir di Malaysia, itu seluruh penceramahnya bahasa Inggris. Ya. Nah, gitu di Perlis kemarin itu saya. 1 minggu di Perlis. Ya kan, seluruh narasumbernya itu berbahasa Inggris. Nah, jadi mereka itu udah campur. Ya kan? Makanya dia tidak bilang kartu ya. Ada kartnya C gitu ya kan. Nah, gitu udah pakai kart mereka. Nah, awas kok pakai kartu gitu ya. Nah, itu mungkin karena apa? Karena kita dulu dijajah lalu membenci penjajahan, dengan nggak mau kita belajar. Kalau Malaysia dia dijajah tapi disenangi oleh masyarakatnya. Jadi cara Inggris menjajah beda dengan cara Belanda menjajah. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke sini, ternyata ya kan, Allah yang tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah. Maka dikunci di sini. Wallahu ya'lamu, ya kan? Ya kan? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya kan? Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka itu peganglah kuat hidayah nih. Ya kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
ya kan? Nah, itu kecintaan gitu. Kenapa sampai kecintaan begitu? Karena memang perhatian dari kecil. Jadi Abu Talib itu betul-betul menyayangi Nabi. Jadi kasih sayang yang tidak didapatkan dari ayah, itu dapat dari kakek, dapat dari paman. Makanya walaupun dia tidak Islam, Bu, tapi apa katanya begini? Kalau orang-orang Quraisy itu menghina Nabi, ya kan? Itu dia datang, ya kan? Kalau Nabi itu dihina, itu sama dengan menghina Abu Talib, ya kan? Begitu dia merasakan itu, begitu membela Nabi itu. Kalau ada yang menghina Nabi, itu berarti sama dengan jangan coba-coba gitu, ya kan? Begitu dijadikannya tameng, Abu Talib itu menjadi tameng bagi Nabi, ya kan? Orang seagan. Maka Nabi itu tidak banyak yang bisa mengganggunya selama Abu Talib masih hidup. Khadijah masih hidup. Khadijah itu kan termasuk wanita bangsawan yang dihormati. Ketika perempuan-perempuan pada waktu itu dihina, dileceh-lecehkan, Khadijah itu justru dia dihormati, ya kan? Nah, Khadijah itu dia sudah pernah juga menikah kan? Khadijah itu sudah 2 kali menikah dengan laki-laki lain, baru belakangan dengan Rasul. Maka umur 40 tahun umur Khadijah. Nah, tapi hebatnya itu, ya kan? Nabi justru banyak punya anak dari Khadijah. Oke, itu sisi lainnya. Jadi kalau seandainya suatu hari pemuka-pemuka itu, ya kan, merasa pamannya tidak senang dengan Rasulullah, nah itu pamannya udah langsung menjadi penolong di situ gitu, ya kan? Nah, itu dia. Jadi di samping menjaga, di sini kita lihat di sini. Di waktu berada di kepengurusan Abu Talib inilah, ya kan? Beliau ini udah hal-hal seperti ini udah tidak ada lagi nih, Bu. Kan dulu orang biasa aja ya mencuri di Mekah. Biasa saja berjudi, mabuk. Pernah saya ceritakan ke ibu kan bahwa mabuk judi itu sama aja dengan main-main biasa saja, ya kan? Nabi itu terpelihara dari ini, tidak ada. Betul-betul dia dijaga betul. Sampai diceritakan kalau dulu kan ada disembahkan berhala ya, dibuat pamannya patung dari makanan. Nah, itu Nabi tidak pernah makan itu. Ya, memang dari awalnya itu dipelihara betul oleh Allah, bakal beliau akan menjadi seorang nabi. Ini tidak pernah, Bu, ya kan? Makan daging pamannya. Saya mungkin pernah juga dulu makan apel ya, tapi saya tidak bisa membedakan. Kan di Bali itu kan orang menggunakan apel, jeruk, ya kan? Apa lagi untuk dibuat sesembahan, sesajenan itu kan ada dijunjung tuh kan. Nah, kemudian kadang-kadang diberi juga kepada kita tuh, Bu. Nah, gitu. Lalu terakhir saya diberitahu, ya kan, coba kalau mau makan nanti mau makan apel, coba lihat dulu, jangan yang sudah berlubang. Kalau sudah berlubang itu udah berarti sudah digunakan untuk sesembahan. Nah, baru saya hati-hati. Kalau dulu kan, iya maklum lah, Bu, tahun itu nampak apel saja lah. Iya kan? Apelnya Washington, malah ada apel Malang pada waktu itu. Iya kan? Iya kan? Apel Washington lagi gitu ya. Nah, itu. Iya ya. Banyak. Itu. Jadi itu. Tapi untung saya lainnya makan, Bu, ledaknya sembah kan. Berarti kalau itu dianggap Tuhan, berarti makan Tuhan lah anak-anak itu gitu. Iya. Iya, bisa jadi, ya kan? Nah, jadi pemeliharaan Abu Talib itu beliau terbebas dari sini. Ya kan? Tidak ada mencuri, tidak pernah. Tadi saya ceritakan bahwa jangankan mencuri, makan, ya kan, dibawa-bawa teman-temannya saja tidak ada.
Ya kan? Ndak anak yang suka malala lah kita. Jadi Nabi itu bukan palala gitu ya. Kalau kini kan bus yang ada palala kan. Apalagi berkata-kata itu biasa ya, mabuk, menyembah berhala ndak pernah Nabi. Makan daging sesembahan kalau dulu bukan buahan. Jadi memang Nabi Muhammad itu sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi Rasul. Makan dijaga. Ya kan? Nah itu. Baru kecil-kecil baru diajarlah Nabi untuk berbisnis. Jadi ketika ibu-ibu dapat aja anak-anak berbisnis. Ya kan? Kamu dulu mengalih kacang tojin gitu. Ya kan? Sagun-sagun. Mengalih es. Ya kan? Pernah baca lihat kan anak-anak ketek dulu. Ya kan? Nampak dia teromos tuh. Ada es kopi, es apa gitu. Makanya itu ketek-ketek tuh pakai sagun-sagun atau kacang tojin yang dari plastik tuh, atau beko bawa pisau silet cek. Nah, kembali itu disilet, tak pakai guntiang, gitu ya. Kita raso dah kini itu, bu. Aduh, Nabi pun diajar berbisnis, ya kan? Lebih kurang umur 12 tahun melakukan perjalanan ke Syam, ya kan? Itu diajar Nabi. Kecil-kecil lah, bu. Kan 2 tahun, ya kan? Kalau gini kan sebenarnya tak hina sebenarnya itu dah, bu. Anak-anak membawa galih ke sekolah dulu kan biasa saja. Ya, kini kok jiwa menumbuhkan jiwa bisnisnya Tuhan. Kalau tak ada leko ibu-ibu, bahkan Nabi nanti menjelaskan, tahu betul kan kalau sudah berkecimpung dalam pasar, tentu apa yang terjadi di pasar itu Nabi tahu. Ya kan? Bahas seluk-beluk, ya tipu menipu, mencurang segala macam itu, ya kan? Bagaimana meletakkan harga segala macam. Maka sekarang ada buku yang ditulis oleh Al-Qarni adalah sang pebisnis itu, ya kan? Jadi Nabi itu sudah mendudukkan pondasi-pondasi berbisnis secara Islam itu seperti apa. Kita punya program di sini ibu-ibu, ya, yaitu mentadaburi ayat-ayat tentang bisnis, ya kan? Cuman kita belum jalankan karena kondisi tempat kita belum. Jadi nanti saya akan mengkait anak-anak yang suka berwirausaha lalu dilatih di sini, termasuk menanamkan kepada mereka bagaimana berbisnis menurut Islam. Kini kan itu tidak ada, ya kan? Karena orang ingin beruntung saja kan. Makanya kadang-kadang kejujuran itu tidak dipertahankan, ya kan? Nabi tidak, memang diajar, ya kan? Nah, tapi ini memang kisahnya terkenal ya, ketika Nabi bertemu dengan pendeta Buhaira ini, ya kan? Nah, supaya dia memberikan ini, dia tahu dia seorang Nabi, kok akan menjadi seorang Rasul. Makanya dia minta kepada Abu Talib supaya dijaga. Nanti kalau ketemu, oh yang dioperasi, nah, bukan, yang dioperasi itu waktu bayi. Waktu bayi satu kali, kemudian satu lagi ketika mau Isra Mi'raj. Bukan. Nah, jadi nanti ketika bayi dulu itu dibersihkan. Jadi sahabat tuh melihat ada goresan di dada, ya kan? Nah, jadi 2 kali Nabi pernah dioperasi. Iya, malaikat. Jadi apa? Masih bayi. Itu 1 kali. Ya kan? Nah, gitu. Makanya sebelum dibawa ke ke Halimah, sebelum disusui oleh Halimah, itu sudah dioperasi. Kalau bahasa sekarangnya, dicuci dengan dibasuh, hatinya itu dimasukkan hidayah ke situ. Yang kedua nanti ketika malam peristiwa Isra Mi'raj dibedah lagi tuh, dibasuh dengan air Zam-Zam. Dikeluarkan yang buruk-buruknya, kemudian dimasukkan hikmah, dimasukkan ke situ hidayah, ya kan? Dan itu memang dilihat, bekas goresan itu dilihat. Banyak sahabat nanti meriwayatkan itu. Ya, bukan berarti ibu-ibu kalau awak ingin lo berasi itu diperasi lo Ustaz, enggak, ya kan? Nah gitu. Maka
kita membersihkan jiwa itu sebenarnya dengan amal, dengan istighfar, ya kan? Ada dulu kajian kita tuh ibu-ibu 3 tuh, namanya ada tahalli, ada namanya tahalli, ada namanya tajalli. Itu saya sudah siapkan konsepnya. Nanti ada itu kajian seperti itu. Itu orang menyebutkan kita tasawuf ya. Nah, itu iya. Karena hati kita itu seperti gudang, Bu. Hati kita itu seperti gudang. Di dalam gudang itu ada barang-barang yang baru, yang masih bagus, ada barang yang sudah rusak. Abah campur-campur situ gitu ya. Makanya dalam hati itu ada yang eloknya juga, ada yang tidak baik juga. Gitu. Maka dari itu dikeluarkan dulu. Gitu, dikeluarkan dulu yang buruk-buruknya tuh. Emang agak remeh orang, bahasa kerennya sombong namanya. Keluarkan tuh dulu dari hati. Nanti bagaimana cara mengeluarkannya? Ya kan? Kemudian menganggap cahaya sih orang lain. Kemudian masuk di situ syirik, di hati tuh ada dengki di situ, ada dusta di situ. Keluarkan tuh semuanya dulu, tentu dikaji tuh. Kalau yang gini, kalau gudang itu nan patah, nan reyot, yang apa itu dikeluarkan sadonya, itu tinggal yang elok-elok saja lah. Tetapi iko kosong. Tampe yang tadi kan kau buang kau. Kosong risiko kan, aku wak buang lo, kosong risiko, kau wak buang lo, kosong lo gitu. Kalau di padiannya kosong, ini masuklah balik. Meja aku kini kalau dikosongkan ibu-ibu, beko, ya kan pulang dari luar, dari rumah kan ada tas, tak meja. Suami nampak rokok, ala masih rokok dalam DT meja. Kadang-kadang itu kan, kalau ada lo beko bungkusan atas meja, akhirnya lama lepas nula balik. Maka itu setelah dibuang yang buruk-buruk itu mulai dimasukkan, namanya dihiasi, tahalli, dihiasi balik. Ya, yang sombong tadi itu diisian ke situ tawadu, gitu. Yang dusta tadi itu lalu dicabut tadi itu, diisian balik kejujuran, gitu. Iya kan? Nah gitu. Yang tadi menganggap remeh-remeh segala macam itu nanti dimasukkan ke situ bagaimana menghargai orang, menghormati orang. Yang tadinya mungkin syirik, akhirnya tauhid dimasukkan. Jadi yang kosong-kosong tadi itu dimasukkan. Nah kalau lah tertata rapi, itu namanya nanti tajalli. Tajalli. Tajalli itu enaknya begini. Mau orang sibuk-sibuk, dia santai biasa saja. Mau dijelek-jelek orang, iya kan? Sampai nanti saatnya ibu-ibu kalau udah sampai di situ, dia tidak mikirkan tentang dunia. Nah itu kita sudah buat konsep dengan Buya Dr. Effendi, karena beliau kan doktornya tasawuf itu. Nah kalau saya bukan dokter tasawuf, tapi saya pernah belajar tasawuf itu 2 tahun, ya kan, ke rumah guru. Nah gitu selalu cari. Ya, iya. Tadi itu berarti itu proses operasinya tadi ya, istilahnya. Iya. Operasi. Betul. Seperti Nabi tadi kan ada tanda gosok. Apakah seperti yang biasa operasi dia gimana caranya, Pak? Ini yang pertama, ini perintah Allah ya. Yang dokternya malaikat Jibril ya, yang menggores, kemudian dikeluarkan, dibasuh dengan, dicuci dengan air zam-zam itu. Ini hakikat ya, bahwa syariat itu penting. Jadi yang dikeluarkan dari itu apa? Jantung Nabi. Memang jantung itu. Hati ya. Gini. Hati dalam konsep agama ya, orang bukan lever, Bu. Ya, jadi kulub dalam konsep agama itu
itu adalah jantung. Nah, gitu. Jadi kolbu dalam bahasa Arab itu jantung. Jantung yang gitu. Kan darah itu dipompa ke jantung. Ya, darah kita ini kan mengalir sampai ke jantung, nanti dari jantung dipompa lagi. Itu berbalik. Makanya kolbu itu dianggap makna lahirianya itu adalah jantung, makna zahirnya, batinnya itu sesuatu yang berbolak-balik. Itu makanya ketemu nanti tuh ibu-ibu, kalau kenapa kadang-kadang pagi rasanya iman kita kuat gitu, kadang-kadang beko lemah gitu, karena tadi berbolak-balik itu. Maka itu disitulah ke jantung itulah setan tuh berbisik. Minal jinnati wan nas tuh ke jantung itu, fi sudurin nas kan. Dia bukan berbisik ke otak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, karena jantung itu berbolak-balik, ya, kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang lemah imannya gitu. Maka itu dikokohkan dengan keyakinan tadi itu, dengan akidah, dengan ibadah. Makanya ibadah itu memperkuat tadi itu. Nah, termasuk diantaranya mengeluarkan penyakit-penyakit hati. Dan kan ada nanti fi qulubihim maradun. Kalau nyopahdian saja ya fazadahumullahu marada, tambah sakitnya. Kini sini sih orangnya, habis itu lain ceritanya lagi itu. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti ya khatamallahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati mereka itu. Itu sulit itu mabuk. Maka itu harus ditutup, dibersihkan. Nah, dibersihinlah hatinya itu. Nah, gitu. Itu maksudnya di situ. Ya. Jadi memang dioperasi secara fisik, dioperasi betul. Ya kan? Nah, memang ada bekas dibelah itu. Itulah makanya ibu-ibu di dalam surat An-Nasirah itu. Ya, beda kan dengan apa itu surat An-Nasirah? Bisa Nasirah, bisa Al-Ansirah, ya. Alam Nasrah. Di sini namanya malahan Alam Nasrah. Ya, banyak namanya surat ini. Nanti ibu-ibu belum sampai ke sini kan? Belum, nanti. Ya kan? Di sini Alam Nasrah, ada Al-Ansirah namanya. Ya kan? Namanya ada di situ. Oke. Di sini kan dikatakan Alam Nasrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nama membuat sampai dadu Nabi itulah dikaluan. Nabi tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya, tidak pernah Nabi berdoa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tidak seperti apa? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa minta kan? Minta dilapangkan dadanya. Itu bedanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilapangkan oleh Allah. Nabi Nuh itu dilapangkan dadahnya itu. Ya kan? Coba buka surat Toha, Bu. Memang di atasnya nanti dia ketemu dengan Bani Abdul Manaf, ya. Jadi Aminah itu binti Wahab. Ke atasnya nanti ada Abdul Manaf. Ada nanti Zuhra. Kemudian nanti muncul di atasnya Kilaf. Nah, dia ke situ juga tuh. Di nanti ujung-ujungnya di atas tuh ketemu lagi dengan sukunya Abdullah. Ya kan? Jadi sebenarnya orang ini dari atasnya nanti ketemu satu ya. Quraisy dalam makna kata itu al-jam'u. Ya, al-jam'u itu gabungan. Jadi gabungan berapa suku di Makkah yang disebut dengan suku Quraisy, ya kan? Kalau Tihami itu apa, Ustaz? Hah? Tihami. Katanya Muhammad dari Tihami. Tihami. Baru saya mendengar itu. Ya.
Tulisannya seperti apa? Memang ada suku ya. Sukunya itu suku Quraisy ya. Tapi dia lebih dekat ke Syam. Ya, kalau kita lihat dalam ininya ya, lebih Nabi Muhammad tuh kadang-kadang ya dengan kalimat tihami ya, kata-kata tihami, taha itu hanya huruf besar, tihami, jadi agak panjang di situ. Itu bagian dari suku Quraisy, disebut dengan Quraisy Tihami. Suku ya, kayak Jawa sih kok apa namanya itu ya, Quraisy itu nanti kalau Melayu gitu, Melayu nanti ada Melayu Panainya, nah gitu. Jadi Quraisynya Quraisy Tihami, ya kan? Jadi beliau ini termasuk orang Quraisy tapi dari Tihami. Tihami itu ada satu kampung berdekatkan kepada Syam. Ya, nah itu. Oke, sudah ketemu kira-kira? Apa di situ dikatakan? Nah, itu doa Nabi Musa. Ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ya kan? Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya tidak termasuk, kan ada juga tuh orang yang membuka kalimat dengan kalimat alhamdulillahilladzi, ya kan, hadana, atau lalu dia baca Rabbi shrahli sadri gitu. Saya khawatir nanti kalau ini kan yang dihadapinya Fir'aun. Ya kan, Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun gitu. Lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkan dadaku untukku gitu. Saya khawatir pula nanti ustaz-ustaz ini kalau udah berdoa-doa ini nanti jangan-jangan Fir'aun semua yang dihadapi. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan surat Al-Nasr atau Al-Ansyirah tadi, itu ternyata Al-Ansyirah adalah kalimatnya di situ Allah yang melapangkan dada. Nah, gitu ya. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa beliau yang minta. Ya kan? Minta gitu. Ya. Oke, ini beliau sering ya umur 12 sampai terakhir berdagang, tapi yang ini berdagang dengan paman. Tapi setelah itu umur 25, ya kan, itu baru Nabi mewakili atau membawa barang dagangnya Khadijah. Jadi ada yang menarik di situ, ya kan, bahwa Nabi itu memang orangnya jujur. Jadi dalam kondisi sifat jujur itulah yang membuatkan Nabi menarik di situ. Beliau orang sudah biasa karena memang dari lahirnya sudah dijaga. Beliau tidak makan yang kecuali yang hak gitu. Tidak terpengaruh gitu. Akhirnya kok yang perlu dijaga benar nampaknya makanan. Kenapa sampai Halimah di kampung memberikan kehidupan, jadi kemurnian makanan. Ya, bisa jadi hari ini sulit kita ya lahir di Sumatera Barat ini ulama-ulama dari rahimnya ibu-ibu, ya kan, karena mungkin salah satu tidak terpelihara makanan itu, ya kan, padahal makanan itu sangat penting, mempengaruhi gitu. Nah, Nabi itu sehingga kejujuran yang sudah dibina, kesabaran. Kini kan orang serba instan, Bu. Orang ingin kaya cepat, ingin punya pangke capek, ingin dapat karajo capek gitu kan, sehingga apapun mau dilakukan. Iya. Itu masih muda-muda kan? Nah gitu
Yang saya khawatir itu ibu-ibu, ini saya tadi pagi ditanya oleh jemaah, ini ada ustadz populer tapi tersangkut kasus kuota haji gitu, ya kan? Itu menunjukkan ujian orang ini berbeda-beda gitu. Udah banyak apanya sebenarnya ya, saksi iya, banyak cerita lah. Malah uang sudah dikembalikan sekian miliar gitu, sehingga orang bertanya pula dari mana dapat PT sebanyak itu gitu, ya kan? Nah, kemudian apa bisnisnya, sampai pertanyaannya itu adalah memangnya berapa keuntungan mengurus haji kau gitu. Nah, sampai segitu orang tanya bu, ya kan? Saya sebenarnya termasuk menjaga diri gitu. Menjaga diri, saya sudah bergabung dengan travel ini sebenarnya ibu-ibu semenjak tahun 2003 balik. Jadi ambola tahu bahwa seluk-beluk travel gitu, ya kan? Nah, jadi kalau tidak kita pelihara diri, ya kan? Nah, nyepiti kok kalau lah masuk ke rekening rasa piti awak. Itu bu, bare itu. Makanya kita disuruh sebenarnya menjaga diri. Nggak kuat gitu maka sedang orang butuh saja tahu je piti bu. Itu tahunya je piti, apalagi awak kau orang sehat gitu. Ya nak, kalau nggak hati-hati ujiannya beda-beda gitu. Nah, banyak itu. Nah, saya cukup tahu betul bagaimana transaksi hal-hal yang seperti itu. Makanya mau disampaikan ini nggak mau. Ya kan? Kalaupun ada, kita buka di sini simbol cabang satu travel, tapi saya tidak pernah ngajak-ngajak orang. Kalau dia jamaah nanti tanya, Ustadz, bila Ustadz berangkat tanggal sekian hari itu, kami gabung Ustadz dah. Mana ada tim saya untuk promosi? Dia kan tidak ada, dan saya memang tidak mau tuh. Jadi hanya orang yang ingin berangkat dengan saya ada. Nah, besok itu kan ada tuh tanggal 28 saya berangkat insya Allah kan. Itu semuanya orang datang saja. Bukan saya promosikan. Ya kan? Orang datang kemudian nelpon, saya ingin umroh dengan Ustadz, dah itu aja. Nah, kalau nanti terkecap itu apa tuh? Tercicipi gitu enaknya uang-uang yang seperti itu. Nah gitu ya. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang kita ini lupa gitu, kehidupan itu enggak. Padahal Nabi Muhammad tidak seperti itu, ya. Oke. Ke Syam, kemudian baru nanti bicara kita tentang pernikahan. Ya kan? Selama perjalanan itu enggak ada masalah Rasulullah, maka enggak banyak yang ditulis. Artinya dalam kehidupan beliau itu di Makkah dari umur 0 itu tidak ada masalah. Orang elok. Maka disandangkanlah kepada beliau namanya Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ya kan? Percaya orang kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, itu. Pokoknya seperti biasa saja. Ya kan? Nah, nanti baru beliau umur 25 tahun. Ya kan, setelah kembali dari Syam itu dipinang oleh Khadijah, ya kan? Iya. Oh gitu ya? Ya kan? Perempuan yang itu nanti umur lebih kurang 28-an. Oh, setelah. Iya. Itu setelah nikah. Iya. Jadi nanti setelah itu. nanti kan ada Makkah banjir peristiwanya itu. Ya kan? Antara 12 sampai 25. Enggak. Jadi Nabi ketika nanti Makkah mengalami banjir, ya kan? Oke, saya tengok kan. Iya, di mana banjir ya? Itu kan daerah area Ka'bah itu. Iya.
Berarti ya, Ustaz? Makkah itu dia turun, ya, di kayak kuali bu. Nah, di lembah. Makanya memang di lembah Mekah, di lembah tidak ada kehidupan di situ, ya kan? Lalu ada sebentar saya tengokkan. Berarti Abdullah ini langsung ke Islam ya? Oh, dah banyak, masih banyak di atas. Iya. Abdul Muttalib itu ya, nanti keturunannya ke Ismail. Ya. Jadi bukan Aminah ya. Bukan. Karena kan keturunannya itu kepada ayah. Ya. Berarti yang Nabi anak laki-lakinya nggak ada ya Ustaz? Baru ini turunan nggak ada? Ada. Anak Nabi. Nah, ya itu. Ya. Anak Nabi itu ada, tapi yang laki-laki meninggal waktu kecil. Nggak ada, nggak sab. Enggak. Berarti Habib. Itu dari keturunan Fatimah. Anak perempuan. Iya, dari Fatimah. Ya. Iya, itu keturunannya bukan dari laki-laki. Ya. Yang sampai sekarang masih ada turunan dari. Berarti Imam Mahdi itu dari Fatimah. Wallahu alam ya. Ya kan, tentang Imam Mahdi ya. Ada anak Nabi dengan Khadijah. Ya, satu namanya Al-Qasim. Ya, namanya Al-Qasim. Itu meninggal lebih kurang umur ada yang mengatakan masih 2 tahunan. Masih kecil gitu loh. Ya kan? Ada juga namanya anak Nabi itu laki-laki Abdullah. Ya. Yang disebut dengan At-Tayyib namanya. Itu masih kecil juga di Makkah. Tapi ada anak laki-laki dari Maria. Maria namanya. Maria nama istri Nabi. Ya kan? Itu yang dari keturunan Yahudi itu. Istri Nabi dari keturunan Yahudi. Berarti menikahnya dalam Islam. Tapi ini menikahnya sudah di Madinah. Ya. Dan punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim pun meninggal pada lebih kurang umur itu pada kisahnya tahun ke-8 Hijriah. Ya. Sudah di Madinah itu. Ini meninggal 8 balik bulan umumnya. Ketika menjelang Nabi wafat itu, ya kan? Sangat disayang oleh Rasulullah 8 balik bulan. Padahal lahirnya tahun ke-8 Hijriah. Ya kan? Nah, itu dikuburkan di Baqi. Ya kan, di Baqi kuburannya. Jadi ketika Ibrahim ini wafat umur 8 balik bulan itu kan bisa berlari-lari itu kan, masih ketek. Ya, akhirnya di pangkuan Nabi itu, ya kan, di pangkuan Nabi meninggalnya. Nah, ketika meninggal itu keluarlah air mata Rasulullah, ya kan, menetes sampai ke pipi anak. Sehingga sahabat bertanya, engkau menangis ya Rasul? Dia kata Rasulullah, yang tidak boleh itu meratap. Menangis boleh. Maka itu boleh saja kalau ada yang sedih, kayak anaknya, istrinya, suaminya, ya kan, orang tuanya, ya kan. Nah, di siko juga bantahan tuh bu. Oh, tidak boleh karena ayu matu doh. Gitu. Nah, itu dengan kisah itu. Ya. Sendiri kan kena air mata. Iya. Maka itu kan kita aja yang, ya kan. Iya, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu yang meninggal itu yang laki-laki. Yang laki-laki, ya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Jadi kalau yang dimaksud
inna syani'aka huwal abtar, ketika orang-orang itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu terputus keturunannya. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami akan menjadikan orang yang membencimu itulah orang terputus nasabnya. Yang Nabi tidak terputus nasabnya. Nah, itu makanya melalui Fatimah. Nah, Fatimah nanti punya anak 2. Hasan 1, Husain 1. Fatimah itu ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Jadi anak Nabi yang paling keluarga Nabi yang menyusul wafatnya Rasulullah itu yang paling pertama itu adalah Fatimah. Jadi jarak antara Nabi dengan Fatimah itu tidak sampai 1 tahun gitu kalau kita ambil kesimpulannya. Ada yang mengatakan 6 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan. Karena memang meninggalnya Fatimah ini dirahasiakan. Dia minta dirahasiakan. Sampai yang menyelenggarakan jenazahnya itu Ali. Nah, sampai hari ini pun tidak diyakini di mana, di Baqi itu di mananya gitu. Tempat makamnya Fatimah. Itu wasiatnya Fatimah, dia tak mau dijadikan kematian itu diumumkan. Yang memandikan Ali, ada anak-anaknya. Boleh. Suami. Ini banyak kemarin ada pula yang melarang seorang suami meninggal lalu istrinya nggak boleh. Enggak, boleh. Atau istrinya meninggal suaminya ikut mandikan, boleh. Anak-anaknya boleh. Iya kan? Nah, tentu pada bagian tertentu nanti kalau dia laki-laki ya bagian laki-laki juga. Kalau dia perempuan nanti bagian perempuan juga. Iya kan? Pamannya bagian dubur dan kubulnya, pamannya kan. Atau bagian dadanya. Ya jangan anak laki-laki, nah perempuannya di situ posisinya. Dia tetap tertutup. Iya kan? Kemarin kita yang menyelesaikan masalah itu. Bapak itu sebenarnya saya itu bukan melarang Ustadz katanya. Karena ada yang ribut waktu itu. Artinya ketika suaminya meninggal, lalu ibu ini dengan anak perempuannya mau memandikan, bapak itu melarang. Nah, beliau melarang itu bukan karena syariat. Karena beliau tidak mau memandikan jenazah bercampur-campur dengan laki-laki dengan perempuan. Yang memandikan itu gitu. Nah, nyo yang meninggal kan suami. Nah, lalu istrinya ikut, anak gadinya ikut gitu. Otomatis istrinya kadang-kadang kadang bajunya nyo singkian lo kan. Hanya tidak ingin gitu itu alasannya. Jadi kalau seandainya kita ini ibu-ibu ya, kalau kita siapkan anak kita umpamanya, keluarga kita untuk penyelenggaraan jenazah, nanti terakhir baru serahkan kepada petugas gitu. Ya kan? Atau kita aja dulu mandikan. Nanti terakhir serahkan kepada petugas. Kita keluar semuanya gitu. Kan bisa solusinya seperti itu. Tapi yang jelas suami, istri, anak-anak boleh ikut memandikan jenazah. Suami itu tidak terputus, Pak. Apanya terputus? Suami istrinya kan sudah tidak ada lagi kalau sudah menikah. Oh, bukan. Bukan. Iya. Oh, enggak. Suami istri itu ada putusnya karena perceraian. Ada putusnya karena meninggal. Putus di situ bukan berarti putus dalam ikatan. Ya, ikatan. Kalau istrinya menjaga hubungan dengan suaminya selalu, tidak menikah lagi, suaminya masuk surga, maka istrinya itulah pasangannya di surga. Jadi pasangan hidup sekarang itulah yang nanti di surga. Kalau yang ingin ganti nanti saya usulkan. Mata ulah bosan kan? Nih Ustaz, baganti lah besok lah Ustaz gitu ya. Makanya dalam ayat itu walahum fiha azwajum mutahhara. Istri-istri yang suci. Jadi istrinya ini di akhirat suci. Kalau kini kan ibu-ibu ini kan dijaga kesuciannya oleh Allah. Itu makanya tidak boleh
menikah lebih dari satu suami kan? Pada waktu yang bersamaan. Itu alasannya, itu salah satunya. Jangan ibu protes loh kalau makna laki-laki saya bisa poligami, kok kami tidak bisa poliandri umpamanya kan? Padahal untuk menjaga kesucian perempuan itu Allah buat peraturan. Tapi suami banyak istri kan. Nah, dengan siapa dia ketemu nanti kira-kira? Itu ya menarik kok pertanyaan. Ya nak, ya kan. Jadi gini ibu, kalau nanti suami ini dalam hadis Bukhari Muslim itu masing-masing untuk satu orang laki-laki di surga itu disediakan istrinya 2. Ya. Tetap juga ibu-ibu yang tidak setuju hari ini dengan poligami, tetap di akhirat tetap di poligami. Tapi ibu tidak ada lagi kecemburuan, itu tidak ada. Cemburu tidak ada. Yang ada itu hanya menikmati. Kini tidak usah bu pikiran dulu lah itu. Nah kalau dipikiran tuh, lagi kamu surga pada itu dulu. Itu yang dulu kalau dipikiran. Ya, nah ada yang sampai tanya begini, Ustaz, kalau seandainya oke lah, kalau istrinya ampe-nya bisa. Karena tidak terbatas nanti lagi di surga. Tidak memikirkan kecemburuan itu tidak ada lagi di surga. Karena hari di surga itu hari-hari menikmati kehidupan. Menikmati apa yang ada saja. Tidak ada lagi nanti waktu di situ. Waktu tabi siang malam itu tidak ada lagi. Pokoknya bersenang-senang saja. Mau makan silakan, mau minum silakan, ya kan? Mau tamasya silakan. Pokoknya nikmat saja. Ya itu apa guna malam lagi? Ya kan? Itu apa gunanya malam? Ada perbedaan hari lagi. Masuk surga benda. Kalau seandainya ya, kalau suami istri, kalau suaminya sekarang suami pertama meninggal, lalu bersuami lagi, suami kedua wafat pamannya, bersuami lagi, ya kan? Nah, suami ketiga mati, ya kan? Suami nak kampe nyolol mati lah, gitu ya. Nah, kalau seandainya kan seorang perempuan suci itu satu tidak ada haid, tidak ada nifas, itu satu bukti suci di surga itu. Yang kedua, tetap suami pasangannya satu. Nah, kalau seandainya keempat suaminya itu, ya kan, masuk surga semuanya, itu paling nanti yang dipilih itu adalah yang utama. Hanya gagah sadonya, boleh. Tapi kan muda-muda sadonya nanti, berkisar 30 kan, 30 tahun. Yang utama paling pertama. Iya, tadi kan sama sadonya tadi itu. Kembali ke yang pertama. Maka itu, enggak. Kan boleh. Itu kan kita ini terserah saja ya, apa yang kita minta. Coba ibu buka surat Fusilat. Bu, surat Fusilat, surat yang ke-41. Salah satu makna bahwasanya perempuan itu suci memang satu suami. Nah, itu salah satu maknanya. Ya, itu dalam menjaga kesucian seorang perempuan. Kalau yang laki-laki kenapa 2 Pak Ustaz? Itu paling sedikit, Bu. Walaupun di dunia satu istri.
Itulah nanti hadiah dari surga. Di sini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha, itu. Surat Fusilat ayat 31. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Jadi dua difasilitasi oleh Allah situ. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalamnya, di akhirat itu maksudnya kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Itu satu. Amangan nanti bukan di situ keinginan. Konsep aja kini kalau ragu banal. Abo ingin nanti yang belum terpenuhi di dunia Ustaz. Mau melihat yang terindah, situ. Mintalah. Ya kan? Nah, ini. Walakum fiha ma tastahi. Apa yang dia inginkan. Ya kan? Untuk dirinya. Aku bisa minta nak dia suami poligami dari Allah. Saya ragunya itu tuh kan ndak ada gitu permintaan yang seperti itu tuh ndak ada gitu. Kini kan dia ada raso juga kini lain. Gitu. Rasa yang seiri ndak ada, dengki ndak ada gitu Sekian cemburu-cemburu tuh ndak ada oleh pokoknya nikmat saja sadanya gitu. Apa kira tuh, Bu? Ya. Bayangkan sajalah tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada ingus, tidak ada. Ya kan? Tidak ada jalannya, buang air ketek tidak ada, buang gadang tidak ada. Ya kan? Yang ada tuh bahagia. Bahagia. Tidak ada lagi ibadah. Rasanya bahagia saja. Tidak ada lagi. Iri tidak ada. Pokoknya apa yang kamu irian lah. Walakum fiha ma tad'un. Dan mereka akan memperoleh di dalamnya itu apa yang diminta. Apa yang kamu inginkan dia gias sadonya. Yang rancak itu rancak sadonya. Oh ya Allah. Enggak ya. Makanya nanti mudah ada Bu, glowing sadonya insyaallah. Gitu ya. Jadi minta apa acaranya masuk Baca loh macam itu. Nah, itu selain Baca loh supaya kita bisa kayak begitu. Masuk surga itu. Ya, itu kan sudah ada. Itu yang kita pelajari selalu mah. Ya kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan konsepnya dua saja ya. Amanu wa amilus salihah. Ya kan? Iya. Itu yang penting. Jadi ini ayatnya ya. Walakum fiha, tadi ada situ walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan memperoleh apa saja yang kamu minta. Aduh, ingin saja baru tibanya tuh. Ingin saja baru tidak perlu minta doh, tibanya tuh. Pejuang aja lah ibu. Kini disuruh berjuang. Pamonya duduk ibu di tepi sungai-sungai itu kan ada nanti ada sungai-sungai yang mengalir. Terlintas deh ibu umpamanya di Talaga minum jus apel, tibonya langsung. Pamonya nanti nasi kapau pamonya. Iya kan? Di mana lama kok tunjang pamonya. Kalau kini itu pergi ke Priamban kan? Nah gitu. Boleh. Syukur Pak Musate gitu ya. Nah, kalau di Siko cuman ketika Ustadz Abdul Somad ditanya oleh jemaahnya katanya apakah bisa merokok di orang yang perokok itu rokok dan dibikinnya gitu. Lalu Ustadz Somad mengutip ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Boleh bisa merokok di surga. Cuman apinya minta ke neraka katanya. Ya. Iya kan? Ambo khawatirnya model itu. Jangan-jangan kenikmatan di surga itu tidak ada yang tak kena kenikmatan dunia.
Itu yang penting. Mengalu rokok katakanlah di situ ada yang lebih hebat daripada itu, kita. Nanti sungainya arak, tua apalah kita. Oh, kalau sekarang tidak boleh, besok. Iya kan? Nah, seluruh macam yang lebih nikmat daripada yang di dunia, masih terpikir je dunia lain. Kalau dia bertemu yang tidak nikmat di dunia, baru dia minta kembali kepada dunia. Ya Allah, mohon kembalikan kami ke dunia. Nah, gitu. Kalau dia tidak nikmat di situ. Nah, biasanya orang yang tidak dapat nikmat di situ azab. Nah, minta balik ke dunia, aku balik orang-orang yang kena azab. Kalau orang yang dapat nikmat, tidak ada pengananya dunia lain. Mereka sana menikmati, ya kan? Nah, nanti lah tu ibu-ibu ya. Oke.